Assalamualaikum teman-teman, welcome back to my channel Petani Fajar. Sebelum nonton video ini, ayo yang belum subscribe, monggo di subscribe dulu. Oke teman-teman, jadi kemarin ada yang request ya, minta dibuatkan perbedaan antara fungisida kontak dengan fungisida sistemik. Kemudian ada juga yang request, apa sih kelebihan dan kekurangan fungisida ya. Jadi ini saya buatkan kontennya jadi satu teman-teman. Jadi mohon disimak, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi teman-teman yang baru belajar ya, khususnya untuk belajar bertani teman-teman. Nah, yang pertama itu ada fungisida kontak teman-teman. Fungisida kontak ini dia cara kerjanya hanya melindungi permukaan daun atau batang tanaman saja teman-teman. Jadi ini tidak bisa menembus atau tidak bisa diserap oleh jaringan tanaman itu teman-teman. Untuk bahan aktif yang bekerja secara kontak, contohnya ini teman-teman, ada mancozeb, chlorothalonil, propinet, kaptan. Nah ini setahu saya ini yang paling umum ya teman-teman. Kalau untuk produknya ya mungkin di tempat teman-teman berbeda-beda ya, karena beda tempat beda merek ya teman-teman. Kemudian teman-teman yang kedua ada yang namanya fungisida sistemik. Jadi fungisida sistemik ini adalah fungisida yang cara kerjanya bisa diserap teman-teman, diserap oleh tanaman kemudian didistribusikan ke semua bagian tanaman, baik itu akar, batang ataupun daun bisa terlindungi oleh fungisida sistemik ini teman-teman. Kemudian ini contohnya ya teman-teman, bahan aktifnya dan juga produknya. Sekali lagi beda tempat beda produk ya teman-teman, atau merek dagang. Sebenarnya bahan aktif sistemik ini jumlahnya lebih banyak teman-teman ketimbang yang kontak ya, tapi nanti kalau disebutkan satu persatu nggak siap-siap. Nah kemudian teman-teman, mau itu fungisida kontak atau fungisida sistemik, dia punya kelebihan dan kekurangannya ya teman-teman. Jadi ini yang pertama, kelebihan dan kekurangan fungisida kontak teman-teman. Untuk kelebihannya, fungisida kontak ini dia bekerja secara cepat teman-teman. Karena dengan sifatnya yang kontak, maka begitu kita semprotkan mengenai permukaan daun, nah disitu dia langsung bekerja teman-teman. Jadi tidak ada menunggu waktu tertentu untuk bisa bekerja ya. Kemudian untuk fungisida kontak ini dia tidak menyebabkan kekebalan teman-teman, khususnya di jamur atau patogen ya. Karena fungisida kontak ini dia kalau mengenai sasaran itu biasanya langsung membunuh teman-teman. Beda dengan fungisida yang sistemik ya. Tapi ini ada kekurangannya teman-teman. Kekurangan yang pertama itu dia mudah tercuci oleh air hujan teman-teman. Jadi kalau misalnya kita sekarang nyemprot ini teman-teman, kemudian 1 jam atau 2 jam kemudian hujan, udah itu hilang lagi dia teman-teman. Karena dia kerjanya nggak bisa diserap, artinya tempatnya itu di permukaan daun aja teman-teman. Kemudian cara penyemprotan kita sangat mempengaruhi sekali teman-teman. Artinya kalau kita menyemprotkan di sebagian, misalnya di sebelah kiri saja di tanaman ini ya, nah itu yang terlindungi itu cuma bagian yang kena semprotan itu aja teman-teman. Jadi yang nggak kena semprot, dia nggak bisa terkendalikan atau terlindungi oleh fungisida ini teman-teman. Kemudian karena dia sifatnya kontak, dia letaknya hanya di permukaan tanaman, dia tidak bisa melindungi atau mengobati penyakit-penyakit yang ada di dalam tanaman teman-teman, terutama di dalam batang tanaman atau akar tanaman itu teman-teman. Nah itu tadi kelebihan dan kekurangan fungisida kontak ya teman-teman. Untuk sekarang saya jelaskan kelebihan dan kekurangan fungisida yang sistemik teman-teman. Jadi kelebihan fungisida sistemik ini dia tidak mudah tercuci oleh air hujan teman-teman. Karena apa? Karena setelah kita semprotkan, maka selang beberapa jam kemudian fungisida sistemik ini akan diserap oleh tanaman teman-teman. Jadi dia akan bersemayam di dalam tubuh tanaman. Nah kalaupun misalnya terkena air hujan, maka fungisida ini tidak akan tercuci, tidak akan hilang teman-teman. Kemudian penyemprotannya pun kita tidak harus rata ya teman-teman, karena
yang kita semprotkan misalnya di permukaan atas daun. Nah, dia bisa sampai ke bawah daun atau bahkan ke seluruh bagian tanaman itu, teman-teman ya. Jadi otomatis dia bisa melindungi seluruh bagian tanaman ini, teman-teman. Tapi walaupun demikian, teman-teman, fungisida sistemik ini butuh waktu agak lama, teman-teman, untuk bisa masuk atau bekerja ke bagian tanaman itu, teman-teman. Jadi kalau misalnya sekarang kita nyemprot terus dibarengi sama hujan turun ya, nah itu sebenarnya nggak bekerja secara efektif dia, teman-teman, karena belum sempat masuk udah hilang lagi kena air hujan, udah jatuh lagi ke tanah. Kemudian hal yang paling parah ini dia bisa menyebabkan kekebalan, teman-teman. Nah, ini biasanya untuk bahan-bahan aktif tertentu ya, teman-teman. Jadi penggunaannya pun harus tepat, teman-teman. Kemudian selain fungisida kontak dan sistemik, ini ada yang ketinggalan, teman-teman. Ada yang namanya fungisida kontak sistemik, teman-teman. Jadi maksudnya apa? Ya, fungisida kontak sistemik ini adalah gabungan atau campuran fungisida kontak dan sistemik, teman-teman. Atau fungisida dengan bahan aktif double. Nah, contohnya ini, teman-teman. Ada mancozeb plus carbendazim, ada propinep plus fluopicolid, ada chlorothalonil plus oxatiabiprolin, kemudian ada mancozeb plus simoxanil, dan masih banyak lagi nih sebenarnya, teman-teman. Nah, untuk kemasan atau untuk merek dagangnya itu bisa berubah-ubah ya, teman-teman. Nggak selalu ini, masih banyak lagi di pasaran ini, teman-teman. Nah, kelebihan fungisida kontak sistemik ini, teman-teman, jadi dia mempunyai cara kerja ganda, bisa kontak, bisa sistemik. Karena di dalam fungisida itu sudah ada bahan kontak dan sistemiknya, teman-teman. Jadi sasaran fungisida ini bisa lebih luas, teman-teman. Kemudian lebih aman juga ya. Kenapa saya katakan lebih aman? Karena dosis atau teknik pencampurannya sudah dari pabrik, teman-teman. Kalau kita yang mencampur sendiri kan kemungkinan ada yang misalnya yang sistemiknya terlalu banyak atau kontaknya yang kurang, jadi kurang efektif ya, teman-teman. Nah, tapi kelemahannya biasanya kandungan bahan aktif itu rendah, teman-teman. Jadi yang biasanya kalau misalnya mancozeb itu kandungannya 80%, nah di sini dikurangi, teman-teman, bisa 60, bisa 64. Jadi agak lebih rendah sedikit. Apalagi yang bahan sistemiknya, teman-teman, itu kemungkinan sangat rendah sekali, teman-teman. Jadi kalau misalnya saat itu cuaca lagi ekstrim atau banyak hujannya, kita perlu menambahkan fungisida yang lainnya, teman-teman. Apakah itu yang kontaknya atau yang sistemiknya, teman-teman, tergantung serangan penyakit saat itu ya, teman-teman. Nah, kemudian biasanya kalau yang sudah double bahan aktif ini harganya lebih mahal, teman-teman. Nah, jadi itu ya, teman-teman, penjelasan perbedaan, terus kelebihan dan kekurangan antara fungisida sistemik dan kontak ya, teman-teman. Nah, jadi kalau teman-teman yang belum tahu gimana sih caranya kita mengetahui antara produk ini kerjanya kontak atau sistemik, nah jadi kita bisa melihat dari deskripsi setiap kemasan itu, teman-teman. Karena di setiap kemasan-kemasan produk fungisida itu biasanya ada deskripsinya, teman-teman. Nah, seperti ini. Yang saya berikan kotak merah itu adalah deskripsinya. Kita baca di situ, teman-teman. Nah, biasanya kalau yang cara kerjanya kontak itu dia akan tertulis protektif, teman-teman. Bisa kontak, bisa protektif. Kemudian yang sistemik ada yang tertulis langsung sistemik. Kemudian ada juga yang tertulis kuratif, teman-teman. Artinya penyembuhan. Kalau protektif kan perlindungan dari sebelum terkena ya, teman-teman. Nah, jadi kesimpulannya, teman-teman, dalam kita melakukan suatu pengendalian atau pencegahan penyakit tanaman itu, kita tidak bisa salah satu saja yang kita pilih, apakah kontak atau sistemik saja, teman-teman. Nah, artinya kita butuh kedua-duanya ya, teman-teman. Jangan salah satu, karena di setiap cara kerja ini pasti memiliki karakter masing-masing ya, teman-teman. Kalau misalnya kontak, dia melindungi dari luar, yang sistemiknya dia melindungi dari dalam, teman-teman. Jadi kalau kita gabungkan keduanya, ada kontaknya, ada sistemiknya, ya kemungkinan besar tanaman kita akan sehat dari luar dan dalam ya, teman-teman.
Nah, selain itu, cara aplikasi kita sangat menentukan sekali, teman-teman. Jadi, intinya, walaupun kita menggunakan fungisida yang bahan aktifnya sudah bagus, harganya udah mahal, tapi kalau cara-cara kita tidak pas atau tidak tepat, itu sama saja bohong ya, teman-teman. Oke ya, teman-teman, mudah-mudahan dari penjelasan saya, teman-teman semua bisa paham. Mohon maaf kalau cara ngomong saya ngelantur atau muter-muter, ada yang kurang paham atau kurang jelas, ya mohon dimaklumi ya teman-teman. Oke teman-teman, saatnya saya bilang see you next time, bye-bye.